Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustadz akan membahas materi mentoring tentang jawaban pencarian jati diri ya. Ini merupakan materi mentoring untuk kelas 7, 8 dan 9 ya. Maksudnya untuk materi BPA untuk kelas 7, 8 dan 9 SMP ya. Seperti itu. Kenapa sih jawaban pencarian jati diri apa itu? Sebelum kita lanjut, kita bukan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban pencarian jati diri. Wah, aduh. Ya, di sini ada Ustadz perlihatkan di sini ada beberapa fenomena remaja saat ini ya. Tapi insya Allah kalian tidak ya, semoga tidak ya, tidak ada anak SMP IT yang seperti ini. Gambar pertama yang ini ada orang lagi tawuran, jangan ada pembulian. Kemudian mabuk-mabukan tidak boleh ya. Kemudian zina, seks bebas tidak boleh. Kemudian apalagi nih, astagfirullahaladzim, penyuka sesama jenis tidak boleh. Dan yang terakhir, ini perempuan-perempuan merokok tidak pantas ya seperti itu ya. Ini fenomena beberapa remaja, insya Allah di Askia semoga tidak ada ya seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar persoalan ini bisa kita selesaikan seperti itu? Nah, realitas remaja. Remaja saat ini terserang virus mematikan yang namanya al-ghusha, buih yang meringankan timbangannya dan membuat remaja mudah terbawa arus. Munculnya virus ini disebabkan kaum remaja jauh dari Robnya, jauh dari Tuhannya, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari nilai-nilai agama. Virus itu membuat kaum remaja menjadi santapan musuh-musuh Allah. Nah, tarbiyah BPA akan mampu memberatkan timbangan, mendatangkan arus dan menghancurkan musuh-musuh Allah. Jadi intinya salah satu manfaat BPA yaitu apa? Agar kalian terhindar dari hal-hal seperti ini. Seperti itu ya, gak boleh. Jadi kalau BPA itu insya Allah agar kalian menghindari hal seperti ini ya. Seperti itu. Nah, solusinya Rasul sebagai murabi dan dai membimbing umat manusia keluar dari kejahiliahan. Jadi gambar-gambar yang tadi, gambar-gambar yang ini merupakan gambar-gambar kejahiliahan. Nah, Rasul itu membimbing kita supaya tidak melakukan semua ini. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Jalan keluar dari kejahilian adalah tarbiyah, pembinaan yang berkesinambungan melalui BPA, Bina Pribadi Askia. Jadi di Askia, selain kalian mendapatkan pelajaran-pelajaran baik matematika, baik IPA dan sebagainya, kalian pun mendapatkan pembelajaran karakter seperti itu ya. Oke. Urgensinya, hakikat jiwa yang membutuhkan pembinaan. Kenapa tubuh kita atau jiwa kita membutuhkan pembinaan? Sesuai dengan surat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Nah, qad aflaha man zakaha, sungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa. Bagaimana mensucikan jiwa? Mensucikan jiwa itu tazkiyatun nafs. Bisa salah satunya dengan BPA. Kan insya Allah tuh di BPA kan diingatkan untuk sholat, diingatkan dan sebagainya. Walaupun seharusnya kalau kita tidak sedang fase wabah corona, setiap pekan kita ketemu. Nah ini kan kita tidak bertemu tatap muka, tapi bertemu online. Jadi Ustadz harapkan kalian semua bisa aktif seperti itu ya. Dan para kakak-kakak pembina, kakak-kakak pementor SMA IT yang membina kelas 7 juga silahkan untuk aktif mengingatkan adik-adiknya, mengingatkan mereka sholat 5 waktu, mengingatkan mereka untuk tilawah, mengingatkan mereka tidak terjerumus kepada gambar-gambar yang tadi seperti itu. Dan adik kelasnya pun bisa ikut curhat kepada kakak-kakak kelasnya seperti itu ya. Bagaimana kondisi umat? Ini bisa digambarkan, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum
minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi, sesungguhnya kalian semua itu merupakan umat Islam, merupakan umat yang terbaik. Nah, tapi umat terbaiknya itu ada apa? Ada syaratnya. Ya. Ada syaratnya. Jadi kita itu umat terbaik, tapi ada syarat. Ada syarat. Nah, ada syarat. Jadi kita bisa menjadi umat yang terbaik, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya agar kita menjadi umat yang terbaik? Yaitu kita menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Seperti itu, saling mengingatkan seperti itu ya. Nah, tarbiyah atau mentoring BPA adalah nikmat. Dengan mengikuti BPA, kita memperoleh nikmat yang dapat mengantarkan kita menuju khairul ummah, umat terbaik yang tadi. Di antara ciri-ciri khairul ummah, umat terbaik, berpengetahuan. Jadi umat yang didambakan oleh agama ini, yang pertama itu dia berpengetahuan ilmu. Jadi di samping dia soleh, kasep gitunya, dia pun berpengetahuan, mempunyai keilmuan. Yang kedua, dia terhormat. Tidak akan mungkin misalkan ada amit-amitnya seperti gambar yang tadi, perempuan merokok dan sebagainya. Tidak akan mungkin disebut perempuan terhormat. Kemudian laki-laki tawuran tidak disebut laki-laki terhormat. Itu kan yang terhormat apa? Yang bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan tercela seperti itu. Yang pertama berpengetahuan. Yang kedua terhormat ya, apalagi bagi kaum-kaum ahwat, jagalah kehormatan kalian seperti itu. Jangan mau dibujuk rayu oleh para laki-laki, subhanallah ya, jangan ya. Kemudian yang ketiga, persaudaraan. Jadi ukhuwah Islamiyahnya tumbuh antar sesama muslim, saling bersaudara, saling membantu ya. Ini ciri-ciri khairul ummah. Berpengetahuan, terhormat, dan memiliki persaudaraan yang kuat seperti itu ya. Itu. Nah, kemudian mari kita diskusi. Apa faktor yang membuat anak remaja terjerumus ke dalam kenakalan remaja? So, menurut kalian apa? Nah, kalau Ustadz pribadi mungkin nanti kalian bisa berpendapat ya. Kalau Ustadz pribadi yang paling pertama itu pergaulan. Nah, makanya ada peribahasa. Ada peribahasa gimana? Barang siapa yang bergaul dengan orang yang kotor, bajunya kotor, atau misalkan bergaul di bengkel dan sebagainya, kan bajunya kotor. Walaupun dia tidak ikut ngebantuin, pasti dia kena asap. Dan barang siapa yang bergaul dengan tukang minyak wangi misalkan, dia tidak dagang minyak wangi enggak, tapi dia main sama tukang minyak wangi, tapi nanti juga kecipratan harum seperti itu. Jadi Ustadz titip pesan ke kalian, yang pertama itu jaga pergaulan, hati-hati. Apalagi kalian yang merasa mudah terbawa-bawa seperti itu. Misalkan ada teman kalian ngajak nongkrong, ngajarin merokok, jangan. Ayo kita coba merokok solidaritas. Nah, yang dimaksudkan di tadi persaudaraan ukhuwah Islamiyah ini, nah ukhuwah Islamiyah ini, nah yang ini, itu bukan yang persaudaraan diajak merokok mau, bukan. Atau misalkan kalau ahwat nih kita nonton Korea kemudian ada adegan-adegan adegan dewasanya, jangan, bukan itu ya. Seperti yang didambakan itu persaudaraan dalam hal kebaikan seperti itu. Pertama Ustaz titipkan pergaulan. Yang kedua apa yang mempengaruhi remaja, kenakalan remaja? Yang pertama pergaulan, yang kedua tontonan. Misalkan kalian remaja nih terlalu sering nonton film misalkan motor-motoran, yang geng-geng motor. Kemudian si geng motornya pacaran. Seolah-olah saking sering nonton film tersebut, misalkan yang ganteng-ganteng serigala dulu atau yang gimana lah, yang motor-motoran kemudian pacaran dan sebagainya. Nanti terframe di otak kalian bahwa yang keren itu yang naik motor kemudian pacaran. Salah. Seperti itu ya. Jadi hati-hati, yang pertama jaga pergaulan, yang kedua hati-hati dengan tonton apa yang kalian tonton ya. Mungkin karena saking sering kalian menonton jadi kebawa-bawa seperti itu ya. Mungkin itu dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Hati-hati, mungkin kalian bisa share, nanti kita bisa diskusi apa saja yang membuat
remaja terjerumus kepada kenakalan. Kenakalan seperti apa? Kenakalan seperti ini ya. Ini foto-foto ini ada nggak di kita tawuran? Ada. Ada nggak pembulian? Ada. Ada nggak kenakalan seperti ini? Ada. Ini amit-amit ada. Ini ada. Ini ada. Makanya ada fotonya. Tapi mudah-mudahan ini tidak ada di Askia ya. Kalian sebagai siswa-siswi Askia, sekolah Islam, Ustadz harapkan tidak terjerumus kepada hal seperti ini. Nah, BPA, Bina Pribadi Askia, salah satunya apa? Untuk agar kalian tidak terjerumus kepada hal-hal seperti ini ya. Kemudian yang diinginkan itu yang seperti apa Ustadz? Yang Ustadz inginkan tuh kalian tuh seperti ini. Berpengetahuan, menjadi laki-laki atau perempuan yang berpengetahuan, laki-laki dan atau siswa-siswi yang terhormat, juga memiliki persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang ketat, yang kuat. Itu seperti itu. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Silakan kalau ingin diskusi kita bisa diskusi di grup BPA masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.